Oke teman-teman, di video ini kita melanjutkan pembahasan kita ya, masih di materi momentum dan impuls. Kali ini kita akan membahas impuls. Impuls dituliskan dengan huruf I. Apa sih impuls itu? Impuls merupakan peristiwa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam waktu yang hanya sesaat atau sangat singkat. Impuls juga ada yang mendefinisikan sebagai peristiwa dobrakan. Baik teman-teman, ini sudah ada gambar tongkat memukul dengan bola. Dari gambar ini kita mencoba mencari tahu hubungan antara gaya dengan impuls, besarnya gaya dan besarnya impuls. Percobaan pertama, kita coba pukul bola ini dengan tongkat dengan gaya yang kecil. Maka ketika tongkat memukul bola, bola akan merasakan peristiwa dobrakan ataupun merasakan impuls. Percobaan kedua, kita perbesar gayanya. Maka ketika diperbesar gayanya, peristiwa dobrakan yang dirasakan oleh bola ini juga akan semakin besar atau impulsnya semakin besar. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa besarnya impuls itu sebanding dengan besarnya gaya. Semakin besar gayanya, semakin besar pula impulsnya. Oke, gambar yang berikutnya. Di sini sudah ada gambar. Dari gambar ini kita akan cari tahu hubungan antara gaya yang diberikan dengan selang waktu sentuhnya. Kita anggap kondisinya impulsnya tetap. Percobaan yang pertama, kita ini konteksnya olahraga ya teman-teman. Konteksnya tinju, ada orang yang mukul. Misalkan ini anggap kita saja lah. Jadi kita dipukul oleh orang yang pertama itu dengan menggunakan sarung tangan. Orangnya memukul dengan sarung tangan. Sementara yang percobaan kedua kita dipukul tapi tanpa sarung tangan. Kalau orang memukul dengan sarung tangan, kita anggap waktu sentuhnya atau waktu nempelnya di badan kita itu lebih lama ya. Jadi delta T-nya lebih lama. Kalau tanpa sarung tangan, delta T-nya lebih kecil. Kemudian kalau gayanya gimana? Gayanya kita lihat dari mungkin rasa sakitnya ya. Kalau kita dipukul dengan sarung tangan dan dipukul dengan tanpa sarung tangan, lebih sakit ketika dipukul tanpa sarung tangan ya. Berarti gayanya berbanding terbalik dengan selang waktu sentuhnya. Nah, di sini besar gayanya berbanding terbalik dengan delta T-nya. Ini kalau selang waktu sentuhnya semakin kecil, gaya yang dirasakan semakin besar. Dan sebaliknya. Dari kedua analisa ini, kita dapat menentukan besarnya impuls dengan persamaan ini. Bahwa besarnya impuls sama dengan besarnya gaya dikalikan delta T-nya atau selang waktu sentuhnya. Karena impuls merupakan besaran vektor, menghitung besarnya dengan persamaan ini. Lalu arahnya gimana? Arahnya sama dengan arah gayanya. Gaya impulsif itu merupakan gaya yang tidak tetap atau berubah terhadap waktu. Kalau kita buatkan grafik seperti ini grafiknya, grafik gaya sebagai fungsi waktu ya. Di sini terlihat bahwa gayanya tidak tetap ya, tapi berubah. Ini di sini paling tinggi, puncaknya di sini, kemudian turun lagi. Kalau kita disajikan grafik seperti ini, kemudian kita diminta untuk menghitung impuls, kita hanya tinggal menghitung luas daerah di bawah grafik ini saja. Nah, itu sama dengan besar impulsnya. Oke, agar lebih paham, kita coba latihan soal. Seorang pemain sepak bola melakukan tendangan terhadap bola dengan gaya sebesar 30 Newton. Jika waktu sentuh antara kaki dan bolanya itu 0,01 sekon, maka besar impuls yang terjadi pada bola tersebut adalah besar impuls berarti besarnya gaya dikalikan delta T. F-nya 30, delta T-nya 0,01, maka impulsnya adalah 0,3 Newton sekon. Dari sini kita bisa tahu satuannya ya, bahwa satuan gaya kan Newton, satuan waktu sekon, berarti satuan dari impuls Newton sekon. Oke. Jadi besar impuls yang terjadi pada bola adalah 0,3 Newton sekon. Contoh soal berikutnya. Jadi perhatikan grafik berikut. Grafik ini menyatakan gaya yang bekerja pada suatu benda bermassa 2 kg dalam selang waktu 6 sekon. Jika benda tersebut mula-mula diam, awalnya diam, maka besar impuls selama 6 sekon tersebut adalah, kita ingat bahwa kalau disajikan grafik, kita menghitung impuls sama dengan menghitung luas daerah yang di bawah grafik ini ya, berarti
Sama saja besar impuls sama dengan luas daerahnya. Atau di sini kan segitiga. Berarti kita dapat menghitung impuls dengan cara menghitung luas segitiga ini. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Setengah kali alasnya ini berarti 6, tingginya 12 ya. Tapi besar impulsnya adalah 36 Newton sekon.